Halo, selamat siang Tribuners. Kembali lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Selebritis Siang. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Iko Uwais yang batal diperiksa polisi hari ini. Kapolres Bekasi beberkan alasannya. Iko Uwais memohon untuk dijadwalkan ulang pemeriksaannya di Polres Bekasi Kota. Iko Uwais beralasan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga memohon untuk dijadwalkan ulang. Yang bersangkutan belum bisa hadir karena ada kegiatan, sehingga direschedule kembali untuk pemeriksaan maupun F. Jelas dari Kapolres Bekasi Kota, yaitu Kombes Pol Hengki ditemui di lobi Polres Bekasi Kota pada Selasa 14 Juni 2022. Kombes Pol Hengki belum bisa menjamin kapan jadwal ulang untuk pemeriksaan Iko Uwais. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kuasa hukum Iko Uwais. Menurut Leo, meskipun mendapatkan serangan, Iko Uwais tidak melawan dan menahan diri hingga kemudian Rudi berusaha membanting. Fakta peristiwa Iko Uwais menjerat Rudi dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penganiayaan dan juga pasal 310 junto pasal 311 KUHP tentang penghinaan. Diberitakan sebelumnya Iko Uwais dan juga kakaknya Firmansyah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota atas kasus penganiayaan pada Sabtu 11 Juni 2022. Laporan Rudi terhadap Iko Uwais dan juga Firmansyah ini terintegrasi dengan nomor LP-173-4-2022 SPKT Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Iko Uwais dan Firmansyah disangkal dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Berikut wawancaranya. Atas nama korban, pelapor atas nama inisial R, terlapornya atas nama IU dan F. Nah, dari kasus laporan tersebut atau pelaporan tersebut, penyidik atau Kasat Reskrim bersama penyidiknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor atau korban sendiri, sudah melakukan minta visum et repertumnya, termasuk 2 orang saksi lainnya. Terhadap terlapor IO dan F, rencana pemeriksaan hari ini sudah dipanggil, namun dari pihak pengacara menyampaikan nanti siang akan datang, sore ini akan datang ke sini, bahwa yang bersangkutan belum bisa hadir karena masih ada kegiatan dan akan di schedule kembali untuk pemeriksaan IU maupun F. Pemanggilan ulang koordinasikan lagi dengan pihak pengacaranya dan nanti sebentar lagi akan datang. Ya. Dalam minggu-minggu ini atau ya, secepatnya. Nah, nanti kita koordinasikan lagi dengan pihak pengacara terlapor yang akan kita beri. Berita selanjutnya, seorang pengacara diperiksa polisi usai laporkan juru bicara Dodi Sudrajat. Seorang kuasa hukum bernama Mirwansyah hari ini, Senin 13 Juni 2022, menanggapi panggilan Polres Metro Jakarta Timur. Mirwansyah diperiksa oleh penyidik usai melaporkan Paulina Dede, juru bicara Dodi Sudrajat. Mirwansyah melaporkan Paulina Dede lantaran merasa nama baiknya dicemarkan melalui media sosial. Paulina Dede mengunggah sebuah gambar tangkapan layar soal perdamaian Ayu Wisya dengan kubu Dodi Sudrajat. Mirwansyah juga membawa saksi dalam pemeriksaannya, yaitu salah satunya Ayu Wisya. Ada 2 orang saksi dan 1 saksi sudah diperiksa.
Dalam laporan Mirwansyah Paulina Dede disebut melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Berikut wawancaranya. Dan mudah-mudahan dapat dan bisa langsung dikirimkan untuk PD, pemanggilan PD. Itu dia. Terkait apa Bang tadi? Ya, ini terkait dengan pencemaran nama baik, ya, yang kejadiannya itu tanggal 29 Mei. Nah, itu malam Senin, Minggu malam. Yang mana kemudian PD ini men-screenshot dan memposting story percakapan dia dengan DS. PD dengan DS berkaitan dengan perdamaian Ayuisya. Nah, kemudian ada kalimat di bawahnya, Anda ngomong apa? Dia bilang begitu, ngetek nama saya @mirwansyah.ms. Anda loh yang menghubungi saya dulu, kata dia begitu. Jangan karang-karang omongan lagi ya, katanya gitu. Nah, yang saya karang-karang itu apa gitu loh. Kalau mengenai perdamaian Ayuisya, dalam statement saya dimanapun, tidak pernah saya mengatakan Ayuisya sudah berdamai, betul ya? Makanya ketika ini dibaca oleh Ayuisya, sesaat setelah itu dia langsung mempertanyakan kepada DS, benar ya? Dan DS sudah klarifikasi. Ini bukan menjawab terkait dengan pertanyaan si PD, ya kan? Tapi terkait dengan ya sama paham lah ya, yang busana gitu loh. Bukan terhadap persoalan Ayu. Jadi yang ngarang-ngarang itu saya apa dia gitu loh. Sehingga menurut saya kalimat jangan karang-karang itu adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar dan sangat keji, ya kan? Berita selanjutnya yaitu Tiara Marlin ditetapkan sebagai tersangka buntut dari laporan Haji Faisal. Pedangdut Tiara Marlin sudah ditetapkan sebagai tersangka buntut dari laporan Haji Faisal atas pasal pencemaran nama baik. Tiara Marlin ditetapkan sebagai tersangka yaitu sejak 6 Juli 2022 lalu, namun ia tak banyak komentar. Ia hanya mengatakan bahwa benar adanya ia sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Haji Faisal di Polres Metro Depok. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka, Tiara Marlin dipanggil pada 14 Juni mendatang untuk kembali diperiksa di Polres Metro Depok. Seperti diketahui, ayah Fuji yaitu Haji Faisal telah melaporkan pedangdut Tiara Marlin ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Baik Tiara Marlin maupun Haji Faisal yang sudah memenuhi panggilan Polres Metro Depok, sayangnya keduanya tidak menemukan titik terang hingga akhirnya Tiara Marlin ditetapkan sebagai tersangka. Berikut wawancaranya. Daya. Jadi gimana pertanyaan gimana? Boleh Bang, izin Bang. Jangan lama-lama ya. Apa yang mau tanya? Lama-lama mau dipanggil. Oke, siap. Jadi gimana teh dengan status barunya ini sebagai tersangka ya? Mungkin saya kenalkan, saya Doli Sangaji bersama dengan partner saya khusus Marsa Besi adalah kuasa hukum baru dari Mbak Tiara Marlin. Kemudian hari ini tepat pada tanggal 15 Juni 2022 atas panggilan penyidik Polres Krimsus Depok dalam rangka dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan terkait dengan status klien kita yang dia adalah tersangka. Apalagi nih? Untuk persiapannya sendiri gimana nih teh? Persiapannya ya seperti yang dulu. Apa yang harus disampaikan oleh beliau seperti yang dulu, tetap pada komitmen bahwa perlu kita sampaikan bahwa memberikan bantuan hukum kepada TT ini adalah bagian daripada supremasi hukum, mereka akan supremasi hukum, dan kemudian kita mendampingi ini ada bagian daripada akses legal of counsel untuk menegakkan dua akses for law ya. Artinya bahwa tidak muluk-muluk hari ini jadi tersangka dan kemudian ditahan oleh kepolisian, tidak. Karena pasal pencemaran nama baik ini tentu butuh kajian yang mendalam ya, dan kita harus. Berita selanjutnya, bicara tentang persiapan Idul Adha 2022
Ciki Fauzi ungkapkan kekompakan keluarga setiap lebaran tiba. Tidak lama lagi umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha yaitu 2022. Artis Ciki Fauzi pun turut mempersiapkan beberapa hal. Putri Ika Fauzi dan Marissa Haque itu mengaku sudah menyiapkan finansial untuk kebutuhan hewan kurban. Saat ditanya soal rutinitas ketika Hari Raya Idul Adha, wanita 33 tahun itu mengaku rutin melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan keluarga. Selain itu, keluarga Ciki juga selalu kompak mendiskusikan perihal hewan kurban. Biasanya kita ini kurbannya mau di mana ya? Misalnya satu sapi atau keluarga atau sendiri-sendiri. Dikomunikasikan begitu saja, ucap Ciki mengenai hidangan saat Hari Raya Idul Adha. Ciki juga mengaku keluarganya tak memiliki sajian khusus. Akan tetapi, ibunya akan memastikan kehalalan makanan yang disajikan. Hal itu lantaran sang ibunda adalah salah satu aktivis halal. Makanan yang penting ada dan ada cap MUI-nya karena ibu Marissa Haque saya aktivis halal. Pungkas wanita bernama lengkap Marsha Cikita Fauzi itu. Berikut wawancaranya. Arah karirnya Kak Ciki itu sejalan sama pendidikannya berarti ya? Sebenarnya kalau karir itu ilmu itu akan bermanfaat sih Mbak. Seperti manajemen itu kan ilmu yang general. Tapi kalau kita bisa menguasai itu, karir apapun itu akan jadi memperkaya apapun yang kita lakukan. Gitu. Ya, ya. Untuk kegiatan sosial kan Kak Ciki ini kayak aktif banget di kegiatan sosial. Itu emang suka atau gimana gitu? Emang suka sih Mbak. Ya. Kalau aktif lebih banyak sih, lebih aktif dari saya. Tapi emang suka, seneng aja. Kayak dapat happiness-nya di sana. Yang dirasain apa? Ketika bergabung sama kegiatan sosial, seneng gitu ya? Kayak apa ya, menemukan teman-teman yang satu frekuensi gitu. Untuk kurban nih Kak, bisa jelasin nggak persiapan kurban di tahun ini gimana? Kurban, insya Allah udah siap. Secara finansial siap. Kalau secara mencari kurban kita serahkan ke dompet Bapak. Kalau boleh tahu nih di spill sedikit, kurbannya apa sih kayak Ciki? Ada ya pokoknya ya. Pengen Allah aja deh yang tahu. Ya, Ini sama tim dompet Bapak pastinya ya. oh ya, gabung ke sini. Terus kalau tradisi saat Idul Adha gitu ada nggak Kak di keluarga atau di Kak Ciki sendiri gimana? Tradisi ya sebenarnya kalau tradisi pas Idul Adha ya. Berita terakhir, warga Bandung ikut doakan anak Ridwan Kamil. Dinding gedung Pakuan dipenuhi dengan kertas warna-warni berisikan pesan untuk Eril dan juga keluarga. Karangan bunga ucapan bela sungkawa memenuhi gedung Pakuan Kota Bandung. Tak hanya itu, para warga juga terus memadati area luar dan juga dalam gedung Pakuan untuk bertakziah. Seperti diketahui, warga mulai diperbolehkan datang ke gedung Pakuan untuk mendoakan jenazah Eril sejak Minggu. Mulai anak-anak sampai dengan orang tua sendiri atau berkelompok, mereka berdoa untuk Eril serta bersimpati dengan keluarganya. Dalam tayangan kanal YouTube Tribun Pontianak pada Minggu 12 Juni 2022, diketahui ada dua aktivis utama yang bisa dilakukan warga di gedung Pakuan. Pertama, warga bisa menuliskan pesan untuk Eril dan juga keluarga pada secari kertas warna-warni yang disediakan. Kemudian kertas tersebut ditempelkan di sebuah ruangan yang dinamakan ruangan ekspresi di sayap barat gedung Pakuan. Aktivitas kedua adalah sholat gaib dan juga pengajian yang dilaksanakan secara bergantian. Warga bisa sholat gaib dan juga pengajian di teras utama di gedung Pakuan atau ruang penerimaan. Erwin Minurizuman, kakak Ridwan Kamil, mewakili keluarga besar menjelaskan prosesi pemakaman pada hari Senin 13 Juni 2022 pagi diperuntukkan bagi keluarga saja. Jumlah tamu rencananya akan dibatasi dan ada stiker khusus bagi mereka yang bisa turut serta dalam prosesi itu. Stiker khusus itu diberikan oleh keluarga. Setelah proses pemakaman keluarga, warga bisa turut hadir dan takziah langsung ke lokasi. Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya menjelaskan,
Waktu untuk keesokan harinya, pemakaman juga dibuka untuk warga yang ingin berdoa dan berziarah. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritas bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.